أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Alhamdulillah, semalam kita sudah menyelesaikan muqaddimah, ya, muqaddimahnya sudah selesai. Jadi insyaallah hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis yang pertama. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Connect. Bisa. Enggak bisa. Bagi jaringannya. Al-hadithul awwalu, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi cara bacanya, tengok punya bacanya ya. Yang biasa orang salah baca itu sami'tu rasulu, bukan rasulu tapi rasulah, ya. Sami'tu rasulallahi, karena nanti i'rabnya menjadi maf'ulun bih, ya. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in. Itu hamzah wasalnya tidak dibaca, ya. Hamzah wasalnya tidak dibaca. Likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu
lidunya. Ya. Ini mendengar sebahagian santri kalau tasmi ditasydidkan dalnya lidunya, bukan ya, lidunya. Berbentuk nakirah dia. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. An Amiril Mu'minin, dari Amiril Mu'minin. Amiril Mu'minin atau Amirul Mu'minin itu laqab gelar Umar bin Khattab, ya. Jadi khalifah yang pertama kali disebut dengan Amirul Mu'minin itu adalah Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab itu adalah khalifah yang kedua. Ya, khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tidak dipanggil pada masa itu sebagai Amirul Mukminin. Ya, dia tidak disebut sebagai Amirul Mukminin. Jadi yang pertama kali khalifah dipanggil sebagai Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. Ya, itu karena ceritanya kalau Abu Bakar itu dipanggil Khalifatu Rasulillah, ya, dia Khalifatu Rasulillah. Lalu ketika meninggal Abu Bakar As-Siddiq, masuklah dilantiklah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Lalu dipanggillah Umar itu menjadi Khalifati Rasulillah. Khalifati Rasulillah. Jadi nanti kalau orang yang ketiga, maka nama dia, gelar dia Khalifati Rasulillah. Kalau orang yang keempat berarti Khalifati Rasulillah. Jadi terlalu panjang. Jadi makanya dibuat bahasa singkatnya, ya. Kata Umar, kata dia, ana amirukum, aku adalah amir kalian, ya, pemimpin kalian. Maka mulai dari itu digelarlah dia, dipanggillah dia sebagai Amirul Mukminin, ya. Jadi dibilangnya antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian itu orang-orang beriman, saya adalah amir kalian, saya adalah pemimpin kalian. Maka sejak itu Umar bin Khattab digelar atau dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin, ya, Amirul Mukminin. Sebenarnya gelar Amirul Mukminin ini sudah ada pada zaman Nabi, ya, sudah ada pada zaman Nabi. Itu cerita si Abdullah bin Jahshin, Abdullah bin Jahshin, ketika diutus oleh Rasulullah SAW dengan beberapa orang sahabat. Lalu sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kayak mana cara kami memanggil engkau? Apa kata Abdullah bin Jahshin? Antumul mu'minun wa ana amirukum. Kalian adalah orang-orang beriman dan saya adalah amir kalian. Maka orang-orang itu mengatakan, idzan la anta idzan amirul mu'minin. Kalau begitu kamu adalah Amirul Mukminin. Jadi sebutan Amirul Mukminin kalau untuk orang beriman, ya, orang muslim, yang pertama bukan bukan Umar bin Khattab, tapi siapa? Abdullah bin Jahshin, Jim Ha Shin, Jahshin, ya. Tapi kalau untuk khalifah
yang pertama kali digelar dengan Amirul Mukminin itu adalah Umar bin Khattab. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin itu kunyah, ya. Setiap nama yang dimulai dengan kata abun atau ummun itu adalah kunyah. Jadi kunyahnya Umar itu adalah Abu Hafsin, ya, Abu Hafsin. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nama beliau. Umar nama dia, Al-Khattab itu nama ayahnya. Radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya atau hanyalah amal-amal itu binniyat, tergantung kepada niatnya atau dengan niatnya. Begitu. Jadi pertama yang perlu kita bahas, kenapa pakai innamal a'malu? Kenapa enggak innamal af'alu? Ya kan? Af'al dengan a'mal apa bedanya? Apa bedanya? A'mal dengan af'al. Ya, kalau a'mal itu jamak dari kata amalun. Kalau af'al itu adalah jamak dari kata fi'lun. Ya. Kenapa enggak pakai innamal af'al? Jadi kalau kita kaji dari segi bahasanya, kenapa innamal a'mal? Ya, karena yang dihitung niat itu adalah amal. Amal itu apa? Amal itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan yang zahir. Itulah amal. Kalau yang melakukannya itu adalah anggota badan yang batin seperti hati misalnya, itu bukan amal, ya, perbuatan hati. Termasuklah niat itu adalah perbuatan hati. Niat itu perbuatan hati. Beriman kepada Allah, meyakini Allah itu ada, itu perbuatan hati. Perlukah pakai niat? Perlukah pakai niat? Enggak perlu kamu berniat. Ya, kamu meyakini Allah itu ada, ya nggak perlu niat, Iman itu perbuatan hati. Ya. Jadi yang perlu pakai niat adalah amal. Amal itu apa? Perbuatan zahir kita ini, anggota badan kita ini. Kita mau sholat, perlu niat. Kita mau puasa, perlu niat. Kita mau haji, perlu niat. Begitu. Ya. Jadi makanya dipakai di situ dengan kata innamal a'malu, ya. Nah, kemudian makna innamal a'malu itu ada, kalau di i'rab nanti binniyat, ya, binniyat itu adalah khabar nanti, ya, khabar. Khabarnya berbentuk jar majrur, syibhul jumlah. Berarti dia ada tempat ta'alluqnya nanti. Nah, tempat ta'alluqnya itu nanti bisa disebut, ada sebagian ulama mengatakan bisihhati. Sahnya amal itu dengan niat. Kalau enggak pakai niat enggak sah. Ada pula yang mentakdirkan bukan bisihhati tapi bil kamal, dengan kesempurnaan. Jadi kalau enggak pakai niat enggak sempurna, cuma tetap sah, begitu. Jadi makna innamal a'malu binniyat, ya, ada yang mengartikan tidak sah amal itu kecuali dengan niat. Ada juga yang mengatakan tidak sempurna amal itu kecuali dengan niat. Ya, dua-duanya benar. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Jadi maksudnya kita ini mendapatkan hasil dari amal kita, amal badan kita sesuai dengan apa yang kita niatkan. Apa yang kita niatkan. Kalau niatnya itu supaya dipuji sama orang, ya, yang dapatnya ya pujian, gitu. Kalau niatnya itu supaya jadi orang yang terpandang,
ya dapatnya yang orang terpandang. Tapi kalau niatnya itu karena Allah Ta'ala, ya, mencari ridha Allah Ta'ala, maka Allah akan meridhai, dan bisa saja orang akan memuliakan kita, orang akan menghormati kita. Contoh, seorang penuntut ilmu, dia menuntut ilmu memang untuk mencari ridha Allah, supaya dia pandai beribadah, supaya ibadah dia tidak salah, ya. Tujuan dia lillahi ta'ala. Lalu ketika dia menuntut ilmu itu, orang memuliakan dia karena dia menjadi orang yang berilmu, ya nggak apa-apa. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuan kita menuntut ilmu bukan supaya orang memuliakan kita, tidak. Tujuan kita menuntut ilmu adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Begitu. Sama kayak kita bersedekah. Bersedekah kita adalah lillahi ta'ala, untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Tapi karena kita bersedekah, lalu ada orang yang mengatakan, oh, bapak itu orangnya dermawan, ibu itu orangnya suka membantu. Diceritakan sama orang seperti itu, lalu tersematlah nama itu pada diri kita. Ya nggak apa-apa. Tapi jangan kita bersedekah karena supaya dibilang sebagai orang yang dermawan. Itu maksudnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang kita dapat itu sesuai dengan niat kita masing-masing. Maka luruskan niat kita, luruskan niatnya. Niatnya yang lurus itu apa? Semuanya lillahi ta'ala. Insya Allah yang dunia akan ikut, yang dunia akan ikut. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka siapa-siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ini cerita hijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa-siapa yang dia hijrah dari Makkah ke Madinah itu murni karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu dihitung satu perjuangan yang sangat besar, satu ibadah yang sangat besar. Kenapa? Yang namanya hijrah itu berarti kita satu mungkin meninggalkan kerja kita di kampung yang lama. Kita pindah ke kampung yang baru, harus mencari kerja yang baru. Di kampung kita yang sekarang kita punya rumah. Ketika kita pindah ke kampung yang baru, berarti rumah yang ini akan tinggal, atau paling-paling apanya kita jual. Lalu kita pindah ke rumah yang ke kampung yang baru, harus beli tanah lagi, harus bangun rumah lagi. Ya banyak perjuangannya. Terkadang hasil penjualan rumah ini tidak cukup untuk membangun rumah yang sama. Tidak cukup. Jadi hijrah itu tidak tanggung-tanggung. Hijrah itu adalah satu usaha, satu perjuangan yang sangat besar. Bahkan kalau di zaman Nabi dulu, orang yang hijrah itu harus berpisah dengan keluarganya, ya, harus berpisah. Anaknya masuk Islam, ayahnya tidak. Jadi anaknya pergi hijrah bersama Nabi ke Madinah, ayahnya sama orang tuanya tinggal di Makkah, ya. Ada yang suami istri, suaminya beriman ikut hijrah ke Madinah, istrinya tinggal di Makkah. Termasuklah itu Abdurrahman bin Auf, dia ikut hijrah ke Madinah, tapi istrinya tinggal di Makkah. Begitulah kurang lebih. Ya, jadi hijrah itu tidak main-main. Ya, apalagi kayak kalian ini sekarang kan. Hijrah ini kalian hijrah kan? Ini hijrah. Ini kalian hijrah ini sekarang ya. Sedang hijrah, sedang berjuang. Ya, sedang berjuang. Ya, pada satu saat nanti kalian akan kembali lagi ke kampung kalian. Kembali ke rumah kalian bersama orang tua kalian. Sama kayak yang dilakukan Nabi. Nabi hijrah ke Madinah, setelah kuat lalu Nabi pergi ke Makkah. Itulah yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Lalu Makkah dikuasai kembali. Kalian pun kayak gitu juga. Sekarang kalian hijrah, berpisah dengan orang tua kalian, berpisah dengan kampung halaman kalian. Gak apa-apa, persiapkanlah di sini. Nanti pulang ke kampung, menjadi cahaya di kampung kita. Ya, tempat bertanya orang, menjadi contoh bagi orang, ya, menghidupkan sholat berjamaah di kampung kita. Begitulah. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha.
Siapa-siapa yang hijrahnya itu karena dunia, yusibuha, ya dapatlah. Tetap dapat. Hijrahnya karena dunia, ya dapat. Ada orang yang hijrah, oh nanti saya kalau sampai di sana pasti akan ada yang ngasih saya tanah. Ya memang betul, sampai ke sana orang-orang Ansor memberi tanah kepada orang-orang Muhajirin. Ini tanah saya, ini ladang saya, ini kebun saya. Kerjakanlah di sini, bekerjalah kalian di sini. Dikasih, memang dikasih. Yusibuha, dapat, kita dapat itu. Jadi sama misalnya ada orang yang belajar itu tujuannya supaya dipuji-puji sama orang. Ya ketika dia setelah belajar memang dipuji sama orang. Masya Allah, anak itu alim kali. Dia belajar ngaji, bagus suaranya. Lalu ketika niat dia belajar itu supaya disanjung-sanjung sama orang. Lalu dia berhasil mengaji, dia didengar sama orang, lalu dipuji sama orang. Cantik kali suara anak itu. Dapat. Tetap dapat, tapi pahala enggak dapat. Ya sama kayak ini juga. Kalau hijrahnya karena dunia, dapat enggak? Dapat. Awi imra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang kihuha, ya nanti akan bisa menikahinya. Itu termasuk salah satunya namanya Muhajir Ummi Qais. Ya, jadi dia mau menikah kalau sudah hijrah. Ya jadi laki-laki ini pun mau hijrah dia. Setelah hijrah ya udah menikah, yang kihuha, menikah jadi tergantung kita, tujuan kita itu apa? Tujuan kita itu fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya seseorang itu ila ma hajara ilaihi, kepada apa tujuan hijrahnya. Jadi apa yang kau dapat dalam hijrahmu itu sesuai dengan apa yang kau tuju. Apa niatnya? Niatmu apa? Niatnya ini karena dipaksa sama orang tua, belajar di sini karena dipaksa sama orang tua. Ya sudah, yang kau dapat hanya paksaan saja lah. Kau merasa tertekan di sini, kau merasa nggak enak di sini. Kenapa? Karena kau belajarnya karena dipaksa. Ya, karena dipaksa. Tapi kalau kau belajar di sini memang dipaksa, tapi niatmu bukan karena dipaksa, tapi karena berbakti kepada orang tua. Aku sini ini cuma karena mau berbakti sama orang tua saja. Kalau enggak ayahku yang nyuruh, enggak mau aku. Kalau enggak emakku yang nyuruh, enggak mau aku belajar agama. Berbakti. Nanti kau akan merasakan indahnya rasa berbakti kepada orang tua itu. Terasa itu. Enggak tertekan, enggak merasa sempit, enggak merasa susah. Gitu. Maka baguskan niatnya, luruskan niatnya. Rawahu Imam al-Muhaddithin, diriwayatkan, hadis ini meriwayatkan akannya imama, asalnya imamani. Tapi karena dia menjadi mudhaf itu tidak boleh ada nun pengganti tanwin. Ya, imama, dua imam al-muhadditsin, ahli hadis, dua imam ahli hadis. Siapa itu? Abu Abdillah, kunyahnya Abu Abdillah. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Bardizbah al-Bukhari. Ini yang terkenal dengan sebutan nama Imam Bukhari. Ya. Kemudian yang kedua, wa Abul Husain. Abul Husain ini adalah kunyah Imam Muslim. Nama dia Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Ya. Fi sahihaihima, pada dua kitab sahih mereka. Dua kitab sahih itu berarti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Yang keduanya itu adalah kitab yang paling sahih yang dikarang. Ya, kitab yang paling sahih yang dikarang, musannafah yang dikarang. Memang pernah dulu Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? La a'lamu kitaban ba'da kitabillah asah min Muwatta' Malik. Tidak pernah aku melihat ada kitab yang paling sahih dari, maksudnya kitab yang paling sahih. Yang paling sahih di atas adalah kitabillah, Al-Quran. Enggak pernah aku melihat ada kitab yang sahih, ya, yang paling sahih selain Al-Quran ini, melainkan daripada kitab Muwatta' Imam Malik.
Muwatta Imam Malik. Muwatta itu kitab yang ditulis oleh Imam Malik, kitab hadis. Itu perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jadi beliau mengatakan kitab hadis yang paling sahih itu adalah kitab Muwatta. Lalu kenapa di sini kata Imam Nawawi itu pula yang paling sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kenapa? Oh, karena pada zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan Imam Muslim belum lahir, apalagi mau mengarang kitabnya. Jadi kalau dibandingkan bagaimana Bu ya? Kalau Muwatta Imam Malik itu memanglah sahih juga, tapi dia masih bercampur dengan perkataan sahabat. Masih ada di situ perkataan sahabat, masih ada di situ perkataan tabi'in, ya, masih bercampur. Tapi semuanya sahih, tapi enggak murni semuanya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang murni hadis, yang paling sahih untuk sekarang dari semua kitab-kitab yang ada itu adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Selesai. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Umar aidan radhiyallahu anhu, dari Umar juga radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Jadi ini ceritanya Nabi dengan sahabat-sahabat yang lain sedang duduk-duduk. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki. Yang laki-laki ini ciri-cirinya syadidu bayadis thiyabi, memakai baju yang sangat putih. Sangat putih bajunya, gitu. Ya, sangat putih bajunya. Putih sekali, bersih, ya, bersih. Maksud syadidu thawad, syadidu bayadis thiyabi itu maksudnya sangat putih itu enggak kotor, enggak berdebu. Ya, berarti kayak pakaian baru, ya, pakaian baru dipakai, bersih sekali. Syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam rambutnya. Maksud sangat hitam rambutnya itu adalah kayak orang baru keluar dari rumah, baru siap mandi, keluar dari rumahnya masih hitam rambutnya ini. Belum bercampur dengan debu. Kalau di zaman dulu kalau kita berjalan itu sampai ke rumah udah berdebu. Kenapa? Karena dulu kalau di zaman dulu di Arab lah ya, sampai sekarang itu di sebagian tempat itu masih padang pasir. Padang pasir itu berdebu. Ya, Buya dulu waktu kuliah di Sudan ya kayak gitu, biasa itu berdebu. Hidung kita pun berdebu jadinya. Ya, hidung kita pun penuh dengan debu. Ya, biasa. Jadi ini laki-laki yang datang ini bajunya putih, rambutnya hitam, ya. La yura alaihi atharus safar. Tak nampak padanya, pada laki-laki itu bekas-bekas musafir. Bekas-bekas orang yang berjalan jauh. Orang yang berjalan jauh kan bajunya kotor, ya, badannya kumuh, ya, berdebu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak mengetahui daripada kami seorang pun, gak ada yang kenal sama dia. Berarti kalau gak ada yang kenal sama dia, berarti dia bukan orang situ, kan gitu. Ya. Ada orang datang, kita sedang duduk-duduk gini, tiba-tiba ada orang datang. Kita semua melihat orang ini. Loh, ini bukan santri kita ini. Tahu kita kan bukan santri kita, gak ada yang kenal gitu. Tapi dia enggak nampak ciri-ciri orang yang musafir. Maksudnya apa itu ciri-ciri orang musafir? Kita bilang kotor bajunya, rambutnya compang-camping dan lain sebagainya gitu ya. Enggak nampak. Karena di zaman dulu musafir itu kayak gitu. Enggak ada pakai pesawat. Ya, enggak ada pakai pesawat. Jadi seharusnya orang itu ketika datang pasti kotor, tapi ini enggak. Itu ya. Jadi itu keanehannya yang mereka nampak. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi,
maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lututnya. Maksudnya duduknya berhadapan. Nah, ini duduk berhadapan ini menjadi satu dalil bagi ulama kita adab seorang murid kepada gurunya. Jadi murid itu di hadapan gitu. Maka berlombalah kita berada di posisinya di hadapan guru. Jadi misalnya nanti kalau pengajian itu sudah rame, sudah luas, jangan berlebur ke pinggir-pinggir sana, ke pojok-pojok sana, jangan berlebur kayak gitu. Berlebutlah kita di hadapan guru. Itu adab, ya, adab seorang pelajar penuntut ilmu. Ya. Kedua, pakailah pakaian yang bagus. Ini syadidu bayadi thiyab. Itu tandanya dia pakai baju yang bagus. Jadi jangan pakai baju tidur, mau ngaji pakai baju tidur. Apa yang dia dibawa untuk tidur tadi, itulah yang dipakainya untuk ngaji. Ya, adabnya enggak, adab kita menuntut ilmu enggak seperti itu. Pakai baju yang paling bagusnya. Mana bajumu yang paling bagusnya? Mana bajumu yang paling bersihnya? Pakailah itu. Syadidu sawadi sya'ri, bersih, mandi dulu. Ini bangun tidur kucek-kucek mata, sudah datang. Mandi dulu, bersihkan dulu. Itu adab. Adabmu kepada guru, ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan ia akan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini makna fakhidaihi, domirnya itu marja'nya kemana? Meletakkan kedua telapak tangannya ke atas kedua pahanya. Pahanya siapa? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ke atas pahanya sendiri. Jadi dia duduknya duduk seperti ini, meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri begini. Ya. Jadi kita pun santri kayak gitu maunya. Ini menunjukkan duduk yang siaga, duduk yang kita fokus. Ya, kalau mungkin pakai meja kayak gini mungkin. Ya. Nah, itu kalau duduk pakai meja, itu menunjukkan kita fokus. Jadi bukan duduknya santai-santai gini, apa itu tanda orang nggak mau belajar, itu nggak mau belajar. Ya. Bagus duduknya, duduk siaga. Ya. Pendapat yang lain mengatakan ke atas pahanya Nabi. Nah, ini yang menjadi dalil juga bahwasannya meletakkan tangan kita ke paha orang lain yang sejenis, ya, boleh, tidak mengapa, begitu. Ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Waqala, dan dia berkata, ya Muhammadu akhbirni anil Islam. Si laki-laki tadi berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu kepadaku tentang Islam. Oke, yang pertama, ya Muhammadu, dia memanggil nama. Jadi seorang murid memanggil nama gurunya tidak mengapa, boleh, boleh. Tapi memanggilnya itu dengan penghormatan, bukan dengan ngejek. Adi, ngejek kau itu, nggak boleh kayak gitu. Ya. Boleh nggak manggil guru dengan namanya? Boleh. Nama itu kebanggaan, itu dikasih sama orang tua kita. Jadi ketika dipanggil dengan nama itu bangga kita. Dan itu supaya juga kepada gurunya jangan merasa sombong. Terkadang ada sebagian guru itu dia harus dipanggil yang terhormat, yang mulia, yang ini, yang ini, yang ini. Nggak mau disebutkan namanya. Ya, pokoknya harus dihormati, yang dimuliakan, yang diinikan, gitu. Jadi ketika dipanggil nama itu supaya lebih tawadhu, kita tawad sama ya, kita nggak ada bedanya, sama aja. Gitu. Ya. Atau penyakit anak-anak, ya, anak-anak di kampung-kampung kita kalau disebutkan nama ayahnya, gara-gara disebutkan nama ayah aja begaduh dia, bertumbuk dia kan, gara-gara menyebutkan nama ayah. Termasuk Affan itu kan, aku disebutkan nama Buya, kenapa rupanya kalau disebutkan nama Buya? Dibilangnya ini nggak apa-apa lah, kenapa emang? Ya, tapi bagi dia itu satu yang membuat dia emosi, membuat dia marah gitu ya. Nama dikasih orang tua untuk dipanggil, nggak apa-apa. Tapi dengan panggilan yang tidak mengejek, ya, tidak, panggilan tidak mengejek, boleh, nggak apa-apa. Ya. Bahkan terkadang perlu kita sekali-sekali memanggil seseorang itu dengan namanya, ya, panggil namanya. Ini sama ini, ya Muhammad, wahai Muhammad. Muhammad itu nama pemberian, ya, dan artinya bagus, nggak apa-apa, bagus.
Ya, jadi boleh. Boleh. Kalau kamu bisa menjaga hatimu, memanggil nama gurumu dengan tidak mengejek dia, tidak bercanda dengan dia, dengan penuh ta'zim, penghormatan, boleh dipanggil namanya. Ya, tidak mengapa. Itu kata guru Buya dulu. Ini dalilnya. Begitu. Kasih tahu sama aku tentang Islam. Ajari aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasannya engkau juga bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama. Kau harus bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas salata, dan kamu mendirikan salat. Ya, yang namanya Islam ya harus salat. Jangan pula tak salat. Salatlah. Itu rukun di dalam agama kita. Salatlah kamu sebelum kamu disalatkan. Pergilah kamu ke masjid sebelum kau dibawa orang pergi ke masjid. Salatlah kamu di belakang imam sebelum kamu dipaksa sholat di depan imam. Kalau udah di depan imam, bangun kau, aku janganlah di depan, di belakang aja lah aku bilang. Nah, itu nggak ada lagi kesempatannya. Justru lari pun orangnya, lari ketakutan orang. Yang sudah di atas kerendah tiba-tiba duduk bilang aku sholatnya di belakang saja gitu. Nah, itu takut orang nanti. Ya, jadi termasuk rukun daripada sholat, ada rukun daripada Islam itu adalah sholat. Ya, itu pembeda antara muslim dengan kafir. Wa tu'tiyaz zakah, kau tunaikan zakat, bayar zakatmu. Kalau kau orang kaya, keluarkanlah zakat. Kalau orang yang biasa saja, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini nanti di bulan puasa ini, keluarkan zakat fitrah. Saya masih anak-anak Bu ya, walaupun anak-anak wajib berzakat fitrah, tapi bukan kau yang wajib. Siapa yang wajib? Orang tua yang mengeluarkan. Walaupun kamu lahirnya di hari ke-28, cuma 1 hari saja umurmu di bulan Ramadan, besoknya sudah hari raya, tetap sudah wajib bayar zakat fitrah. Wa tasuma Ramadan, dan kamu puasa bulan Ramadan. Nah, ini puasa bulan Ramadan. Ini semuanya puasa insyaallah. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu menunaikan haji jika kamu sanggup berjalan. Jadi kalau untuk haji ini dikaitkan dengan kemampuan. Kenapa di haji saja dikaitkan dengan mampu Bu ya? Kan sholat gitu juga ya. Bagi yang mampu berdiri dia berdiri, gak mampu duduk kan gitu. Puasa kan gitu juga. Bagi yang mampu puasa, kalau sakit wajib puasa. Enggak. Boleh diqadha nanti kan gitu. Ya. Tapi kenapa haji? Hanya haji saja yang dikaitkan dengan ini istata'ta. Kalau kamu mampu, ya. Kenapa yang lain tidak? Oh, satu dalilnya ya karena di dalam Al-Qur'an, ya, dalam Al-Qur'an memang Allah sebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalam Al-Qur'an memang kayak gitu tuntutannya. Kemudian yang kedua, ya haji itu tidak hanya fisik, tidak hanya dengan harta, tapi juga perlu ada waktu yang panjang dan jalan tempuh. Dan itu hanya bisa dilakukan bagi orang yang mampu. Kalau sholat kan enggak, puasa kan enggak, zakat kan enggak gitu. Nah, itu bedanya. Makanya di haji itu ditambah kata inis tata'ta, kalau kamu mampu. Qala sadaqta. Jadi setelah Nabi menjawab kayak gitu, lalu orang tadi bilang sadaqta, benar engkau. Jadi dia yang nanya, lalu dia bilang, oh ya betul. Nah, gitulah kalau bahasa kita sadaqta itu kayak gitu. Misalnya ini si Zikri nanya, Najib, mana simpang Langsek Kodok itu? Kata si Najib, itu yang simpang sana itu, kata si Najib. Oh iya ya, itu ya. Jadi seolah-olah Najib ini, seolah-olah Zikri ini udah tahu, ya, udah tahu. Jadi dia yang nanya, dia pula yang bilang benar. Oh benar, betul. Ya betul.
Maka ketika dia lakukan kayak gitu, fa'ajibna lahu, maka kami pun terheran. Kami di situ siapa? Umar dengan sahabat-sahabat yang lain. Kami terheran. Apa herannya itu? Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang bilang betul. Betul. Ya. Salam nanya sama Surya. Surya, 5 tambah 5 berapa? 10 kata Surya. Betul kata Salam. Nah, itu kira-kira gitulah. Ya. Jadi dia yang nanya, dia pula yang bilang betul. Makanya Umar dengan sahabat yang lain merasa terheran-heran. Qala fa akhbirni 'anil iman. Dia berkata lagi, si laki-laki tadi berkata lagi, kasih tahu kepadaku tentang iman. Apa iman itu? Qala, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bahwa engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya. Kitab-kitab ya berarti banyak. Semua kitab, bukan hanya Al-Quran saja. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, semua rasul, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani, ya, bukan mengikuti ajarannya, tidak. Ajaran yang kita ikuti hanya ajaran Nabi Muhammad. Kitab yang menjadi pedoman kita hanya Al-Quran. Tapi Zabur, Injil, Taurat wajib kita imani bahwasannya itu diturunkan oleh Allah kepada nabi yang lain. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus semua sampai Nabi Isa, syariatnya nggak perlu kita ikuti, tapi kita wajib meyakini bahwasannya mereka pernah diutus oleh Allah. Ya. Itu maksudnya beriman kepada para rasul. Wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir. Percaya kalau hari akhir itu akan terjadi. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan engkau meyakini dengan takdir, baik yang khair, yang baik, ataupun yang syar, yang buruk. Jadi takdir itu ada yang baik, ada juga yang buruk. Jadi kau harus yakin bahwasannya yang terjadi kepadamu itu adalah kehendak Allah. Bukan karena kamu ini gara-gara si Fulan ini. Coba kalau dia gak jualan di sampingku, pasti banyak keuntunganku hari ini. Orang yang gak percaya takdir berarti. Misalnya kau jualan bakwan kau di sini, ya. Hari ini kau dapat keuntungan 100.000. Besok ada kawanmu membuka jualan bakwan juga di sampingmu. Akhirnya kau mendapat hari itu 50.000. Lalu ketika kamu meyakini, oh ini gara-gara dia ini jualan di sini. Kalau enggak dia di sini pasti dapat 100.000 lagi. Ketika kamu mengatakan seperti itu, berarti kamu tidak meyakini akan takdir. Ya. Seharusnya kau yakin ya takdirmu hari ini cuma dapat 50. Ada dia, enggak ada dia, itu enggak ada kaitannya. Memang kayak gitulah Allah tentukan. Itu kadar yang kau dapat hari ini. Itu takdirnya. Jadi makanya jangan mempersulit kehidupan. Apa yang kau dapat hari ini sudah. Sama kayak misalnya kau sekarang dipilih oleh Allah sebagai penuntut ilmu. Ya, nggak usah, jangan kau salahkan orang lain. Ini gara-gara emak punya ini, dipaksanya aku kesini katanya kan. Nah, jangan kau merasa kayak gitu. Enggak kayak gitu. Sekiranya nggak ada pun emakmu, kau akan tetap di sini juga. Kenapa? Itu takdirnya. Takdirnya kau di sini. Ya, jadi ketika kita meyakini itu takdir, itu akan membuat hati kita lebih lapang, lebih enak rasanya, lebih santai. Gitu. Qala sadaqta, laki-laki tadi menjawab sadaqta, benar engkau. Ya. Sama juga kejadiannya, dia nanya, dia pula yang benarkan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, dia berkata lagi, kasih tahu tentangku tentang ihsan, kasih tahu sama aku tentang ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nabi menjawab bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinilah sesungguhnya dia melihatnya. Ini mengajarkan kita tentang bahwasannya kita ini diawasi oleh Allah. Kita itu harus ikhlas. Dalam beribadah itu kita harus tahu kalau kita ini dilihat
dilihat oleh Allah. Apapun yang kita ucapkan itu Allah tahu. Apapun yang kita buat itu Allah tahu. Harus kamu yakini itu. Supaya apa? Supaya ibadahmu bagus. Supaya yang kita lakukan ini bagus. Tidak riya, tidak asal-asalan. Jadi sholatnya asal-asalan. Kalau ada ustadznya baru dia sholat. Kalau enggak. Sholat tarawih gitu juga, ya. Udah kalau enggak ada ustadznya nampak dia di belakang, duduk santai dia di belakang gitu. Udah mau ruku nanti baru dia berdiri gitu kan. Jadi yang dia sangka, yang melihat dia cuma ustadznya saja, cuma ustazahnya saja. Ingatlah, yang memantau kita itu bukan hanya manusia. Justru yang lebih memantau kita itu adalah Allah, ya. Jadi harus tahu kita itu supaya kita takut, Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Dia berkata, kasih tahu kepadaku tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu hari kiamat, ya. As-sa'ah. Kenapa as-sa'ah itu disebut hari kiamat? Sa'ah itu kan sesaat, saat gitu. Ya karena hari kiamat itu memang sesaat, dekat. Ya, maksudnya dekat itu ya pasti terjadi. Kullu ma huwa atin qaribun. Setiap yang akan datang itu pasti dekat. Ya walaupun 1000 tahun lagi tetap dekat itu karena akan datang. Tapi 1 menit yang telah lalu itu sangat jauh. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali kepada masa lalu kita. Tidak bisa kembali. Ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Kayaknya yang bertanya yang lebih tahu daripada yang ditanya gitu. Qala, maka dia mengatakan fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu kepadaku tentang amaratiha, tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Qala, Nabi menjawab, antalidal amatu rabbataha. Bahwa hamba melahirkan tuannya. Amatu itu hamba perempuan. Hamba perempuan melahirkan tuannya. Maksud hamba perempuan melahirkan tuannya itu bagaimana? Banyaklah, mungkin banyak perbudakan, atau mungkin orang tuanya dijadikan babu, ya. Dia udah jadi orang sukses, udah jadi orang kaya, udah jadi orang hebat. Emaknya itu dibuatnya jadi tukang masaknya, tukang bersihin rumahnya, tukang jaga anaknya, ya. Mentang-mentang dia udah jadi PNS gitu kan, harus masuk ke kantor, pergi ke kantor, anak dititipkan sama emaknya, gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Wa anta wal hufata al-'urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-hufata. Hufat itu jamak dari kata hafid. Hafid itu adalah man la na'la fi rijlihi, yang tidak ada sendal di kakinya. Jadi enggak ada sendal di kakinya, dia berjalan enggak pakai sendal, itu namanya hafid. Jamaknya hufat. Jamaknya hufat. Engkau melihat orang yang apa namanya? Ceker ayam apa namanya? Gak pakai sendal. Apa bahasanya? Kaki ayam. Kau melihat orang banyak kaki ayam, berkaki ayam. Al-'urata, 'urata itu jamak dari kata 'arin. 'Arin itu adalah man la thawba 'ala jasadihi, yang gak ada pakaian di badannya. Gak pakai pakaian, berarti orang yang telanjang. Maksud 'arin ini kayak mana itu ya? Ya, ini cerita tentang orang miskin ini. Sendalnya tak ada, bajunya tak ada, atau kalau dia kerjanya itu menuntut dia untuk tak pakai sendal, ya, karena harus pergi ke tempat yang mungkin kotor, berlumpur atau bagaimana. Gak pakai baju ya karena panas, harus buka baju apa. Cerita orang miskin, ya. Al-'alata itu jamak dari kata a'ilin. A'il itu artinya orang fakir, orang yang miskin. Ya. Ri'a asy-sya'i. Ri'a itu jamak dari kata ra'in. Ra'in pengembala.
Pengembala, orang yang menjaga hewan itu namanya ra'in. Jamaknya ri'a. Asy-syai itu jamak dari kata syatun. Syat apa syat? Kambing, ya. Syat itu artinya kambing. Jamaknya syai. Jadi kamu akan melihat orang yang tak pakai sendal, tak pakai baju, miskin, pengembala kambing, tapi mereka ini yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi, membuat rumah yang tinggi. Miskinnya dia, ya, sendal pun tak ada, tapi rumahnya mewah, ya, rumahnya besar, gitu. Ya, dengan cara bagaimana? Ngutang, riba, ya, ke koperasi, ke bank dia pinjam, ya, yang penting rumahnya bagus, nggak apa-apa lah riba, gitu. Ya, nggak apa-apa riba, itu termasuk, dan itu sudah mulai nampak sekarang. Hati-hati itu, ya. Itu kata Nabi termasuk salah satu tanda-tanda hari kiamat, ya. Tsumman talaqa falabithtu maliyan. Tsumman talaqa, kemudian orang tadi pun pergi. Falabithtu maliyan, maka aku pun duduk termenung. Maksudnya duduk tertegun. Ya, bukan termenung, tertegun. Maliyan lama itu ya dalam beberapa waktu, ya. Maksudnya terheran-heran, apa ini gitu. Siapa dia ini? Apa yang dia tanya ini, begitu. Jadi setelah dia bertanya-tanya tadi kepada Nabi, orang tadi langsung pergi, intalaqa. Dia langsung pergi. Nah, Umar yang duduk di situ dan terdiam dengan kejadian itu, maka Nabi menghampirinya. Tsumma qala. Kemudian Nabi berkata, "Ya Umar, wahai Umar, Umaru." Ya, ini munada. Kalau kita memanggil orang nggak boleh ditanwinkan. Kalau namanya itu satu kata, jangan ditanwinkan. Misalnya namanya siapa? Siapa namanya? Akbar. Berarti kita panggil ya Akbar. Itu. Ya. Muhammad, ya Muhammadu. Jangan ditanwinkan. Tapi kalau namanya terdiri dari dua kata, yang dua kata itu dia susunan mudhaf dengan mudhafun ilaih, contoh Abdullah, baru dinasabkan ya Abdullah, ya Abdurrahman, atau nama dia misalnya Abu Hurairah, ya Aba Hurairah. Itu, ya. Tapi kalau dia satu kata, dia didommahkan, tapi tidak ditanwinkan. Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Tahu siapa yang bertanya itu? Qultu, aku menjawab, maksudnya Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Ya, jadi ini termasuk penting juga bagi kita adab, ya, adab-adabnya. Jadi seorang guru perlu menanya kepada muridnya. Faham, ya? Tahu kau tadi maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana menurutmu ini? Tanya kepada muridnya. Itu adab kita, guru-guru. Jadi jangan biarkan kita saja ngomong. Sekali-sekali sebut nama anak murid kita. Tengok dia yang tidur, bangunkan, ya, atau dikasih tahu begini-begini, atau ditanya bagaimana pendapatmu, atau kita kasih tahu ini maksud cerita ini begini-begini, ya. Sama seperti dilakukan oleh Nabi. Nah, bagi murid, ketika dia tidak tahu, maka jangan sok tahu dengan cara menjawab samar-samar. Fadil, apa yang dimaksud dengan isim maf'ul? Dia jawab tapi dengan suara yang tidak jelas. Ngapain? Kalau nggak tahu, bilang saja nggak tahu, ya. Kalau tahu, jawab dengan jelas. Oh, isim maf'ul itu adalah isim yang dinasabkan, yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Sudah. Atau kau merasa tahu, jawab saja dengan jelas. Isim maf'ul itu adalah isim yang dirofa'kan, yang jatuh setelah fi'il. Oh, nggak apa-apa. Itu menurutmu, tinggal luruskan aja nanti. Oh, bukan itu fa'il itu, bukan isim maf'ul, bukan maf'ulun bih, gitu. Ya. Kalau maf'ulun bih baru yang setelah muta'addi. Kalau isim maf'ul yang atas wazan maf'ul, maf'ulun, mansurun, maktubun, dan seterusnya. Begitu.
Ya. Jadi kalau kita nggak tahu, bilang saja, mohon maaf Ustaz, saya nggak tahu. Mohon maaf Ustazah, saya nggak tahu. Jawab begitu saja. Atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh. Ya. Itu yang dilakukan oleh Umar. Lalu Nabi menjawab, qala innahu Jibril. Sesungguhnya itu adalah Jibril. Ya. Jibrilnya nggak bertanwin ya. Jibrilu. Atakum yu'allimukum dinakum. Datang dia kepadamu untuk mengajarkan kamu akan agama. Jadi Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad SAW menanyakan tentang Islam, iman, ihsan dan seterusnya sampai tentang hari kiamat. Itu tujuannya bukan ngajarin Nabi, bukan ngajarin Nabi, tapi ngajarin siapa? Ngajarin orang yang tadi sedang duduk-duduk bersama Nabi. Jadi Nabi ngasih tahu, itu sebenarnya ngajarin kalian supaya kalian tahu Islam itu apa, iman itu apa. Jadi sama juga. Jadi misalnya yang buat salah si Ja'far. Lalu Buya menasihati si Ja'far, Buya nasihati begini. Kalian yang tidak di situ, yang tidak melakukan kesalahan itu jangan ketawa-ketawa. Kamu ketawa-ketawa, nggak boleh. Buya menasihati si Ja'far itu sebenarnya juga menasihati kalian, ngajarin kalian bahwasanya yang dibuat si Ja'far itu salah. Itu tujuannya. Jadi makanya jangan ada murid yang menyangka kalau gurunya menasihati dia di depan kawan-kawannya itu menghina dia. Oh bukan. Enggak ke situ pergi kaidah itu. Enggak ke situ pergi ucapan itu. Guru menasihati kita di depan orang lain, salah satu tujuannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain, kepada murid-murid yang lain. Ya, dikasih contoh. Begini. Itu seperti itu. Ya, jadi ini pun begitu juga. Nabi mengatakan Jibril itu datang kepadaku menanya-nanya tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat, semuanya ditanyanya. Itu sebenarnya mengajari kalian tentang agama kalian. Ya, hadis ini rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya adalah hadis yang sahih. Sudah, itu saja untuk hari ini. Karena hadisnya panjang, jadi kita akan mulai insyaallah lagi besok. Al-hadithun tsalitsu, hadis yang ketiga. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.